Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Caca Wahid. Setelah beberapa postingan saya tentang kegiatan di sekolah saya, hari ini saya akan melanjutkan dari tutorial di Adobe Photoshop untuk editing foto. Nah, saya sudah mencontohkan ini foto saya, dan saya akan edit menjadi seperti ini hasilnya, dan juga nanti juga kita akan mengedit dengan background yang satu warna, dan kita akan mengedit backgroundnya berbeda warna-warna dan agak sedikit lebih sulit. Dan tentunya saya akan nanti menjelaskan bagaimana cara bisa lebih terang, juga nanti bisa lebih halus. Mari kita mulai. Oke, yang pertama saya open dulu. Saya buka, saya akan ambil foto ini, buka. Nah, dan sebelum ke sini, yang pertama harus kita perhatikan adalah ukuran, ya, ukuran dari sebuah foto. Ini kan kita ketahui ini saya ambil dari kamera DSLR yang memang ini size-nya 1,2 mega ya, 1,2 mega, dan ini saya juga, kalau ini saya ambil dari handphone, tetapi ini memang karena resolusinya lebih besar gitu, jadi sehingga akhirnya ukurannya bisa sampai 13,8 mega. Resolusinya juga besar sekali, jadi otomatis nanti kalau kita perbesar dan kita edit itu akan lebih mempermudah. Dan juga ketika kita edit, bahwa kualitas fotonya tidak akan pecah. Oke, maka pertama yang harus kita atur dulu adalah ukuran. Karena di sini saya akan membuat contoh membuat pas foto. Saya akan ambil ukuran di sini, lihat ke crop tool, dan kita ukurannya ke ukuran 4 x 6 cm, atau kalau dirasiokan di inci itu adalah 2 ke 3 inci. Nah, kurang lebih seperti ini, 2 ke 3 inci. Nanti tinggal klik saja di sini. Ketika kita klik di sini ya, sorry, saya ulangi. Ketika Anda di sini klik crop tool, nah maka akan muncul properties di sini, maka Anda pilihlah yang 4 x 6 cm atau 2 x 3 inci ya, atau Anda bisa di sini bisa dari 4, maka tuliskanlah sentimeternya, sentimeter. Terus ini 6 ya, ini 6 cm. Maka dia akan menjadi seperti ini. Kita enter, lalu kita posisikan, dan kita bisa geser-geser, memposisikan, dan objek ini pun kita bisa geser. Nah, untuk menentukan dan juga silakan Anda tentukan posisinya yang pas, lebih simetris. Maka ini sudah ada garis-garisnya yang menandakan supaya lebih simetris. Nah, setelah kalau dikiranya sudah simetris, jangan lupa kasih space di atasnya. Di sini jangan terlalu dekat, tapi kasih space kira-kira lah segini cukup. Nah, atau kurang bawah dikit. Nah, kita kasih space antara atas, pinggir juga kita kasih space. Setelah itu bisa di enter, atau kita bisa checklist di sini. Oke. Nah, maka hasilnya seperti ini. Setelah tadi kita crop, kita perbesar, yaitu menggunakan Ctrl+. Lalu kita ke sini. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu kita akan duplikat dulu, yaitu menekan Ctrl+J, Ctrl J. Nah, maka kita akan edit. Yang pertama ini kita akan edit muka ini menjadi lebih terang, yaitu dengan cara kita seleksi, klik kanan, kita quick selection tool. Nah, ini propertiesnya untuk menambahkan, dan ini untuk mengurangi. Nah, silakan bisa ditarik menggunakan mouse. Nah, kita bisa lihat. Nah, untuk lebih spesifik, maka kita perbesar lagi. Ya, kita perbesar lagi. Kalau dikiranya cukup, ini sudah cukup, sesuai. Ini juga ke sini juga sudah sesuai. Nah, maka kita akan mengurangi, karena kita yang akan kita kasih warna lebih terang itu adalah wajah. Nah, maka untuk ininya, untuk rambut kita tidak akan kasih, maka kita bisa menguranginya.
dengan cara di sini seperti ini. Ada tadi di sini untuk menguranginya kita sesuaikan. Kita tinggal tarik saja menggunakan mouse, diklik-klik juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, dia akan mengikuti. Nah, dia akan seperti ini. Kalau dikiranya kurang sesuai, kita sesuaikan lagi. Ini. Ya, maka kita bisa tambahkan untuk menambahkan terang. Nah, bisa kita kurangi lagi. Nah, terus untuk memperbesar dan memperkecil ini ya, area yang akan kita seleksi. Nah, maka caranya tinggal kita klik tombol kurung buka untuk mengurangi ini, dan tombol kurung tutup untuk menambahkan area yang akan kita seleksi. Nah, ini bisa kita tambahkan ke area kulit yang memang akan kita terangkan. Oke, dikiranya cukup atau sedikit. Nah, dikiranya cukup, maka langkah selanjutnya kita jangan langsung kita kasih terang, yaitu dengan menekan Ctrl M. Maka akan kita lihat hasilnya. Nah, kita oke. Nah, maka dia akan kelihatan sedikit ada perbedaan, lihat di sini. Nah, kan gradasinya agak sedikit tidak nyaman. Nah, gini ya. Agak sedikit tidak nyaman, maka saya ulangi. Maka untuk mengatasi seperti itu, maka gunakanlah Shift F6, yaitu ke vector selection atau radiusnya. Saya akan coba radiusnya kurang lebih, kalau ukuran besarnya boleh besar lah, misalkan 10 pixel. Oke. Nah, kita akan lihat hasilnya. Ctrl M. Sorry ya, ini ternyata belum terseleksi. Nah, ini sorry, Shift F6, radiusnya kurang lebih jangan terlalu besar ya, kita ke coba ke 5 ya, ke 5. Nah, maka kita hasilnya lalu kita bisa kasih cerah. Nah, contoh gini ya, dikiranya cukup, maka kita oke. Maka hasilnya akan seperti ini, bukan? Jadi gradasinya tidak terlalu kelihatan, maka akan seperti inilah hasilnya. Nah, ini ya, saya ulangi. Nah, ini kita masih tetap berada di sini. Nah, terus selanjutnya kita akan menambahkan juga untuk kecerahannya biar lebih halus. Kita ke image, adjustment, lalu kita ke sini, selective color. Tadi sebetulnya untuk mencerahkan juga, tadi kan Ctrl M, ada bisa di sini ya, kurva, ada di sini, ada level, ada kurva, tapi saya biasa menggunakan di sini kurva. Ctrl M ya, maka hasilnya sama seperti ini tadi. Untuk mencerahkan, ini untuk menghitamkan, dan ini untuk mencerahkan saya cancel karena tadi sudah cukup. Nah, kita ke sini ke image, lalu ke adjustment, lalu kita ke di sini selective color. Nah, yang akan kita rubah yang pertama adalah biasanya adalah warna merah dan kuning, karena tentunya karena warna merah di sini ada efek dari background pertama ini, jadi sehingga otomatis ada gradasi warna merah, maka warna merahnya kita sedikit halus. Nah, kita ke sini tambahkan, bisa lihat hasilnya. Nah, sedikit lebih putih kan? Nah, seperti ini. Nah, dikiranya cukup. Nah, kurang lebih lah cukup. Maka klik OK. Klik OK. Maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan juga, nah, kita ke sini lagi. Kita ke selective color lagi. Kita ke warna yang kuning. Sama, ini yellow-nya bisa kita kurangi. Kalau kurang putih, kalau terlalu banyak, nah maka kita bisa lihat agak kelihatan soft. Itu kan putihnya soft. Nah, ini sedikit saja. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, disesuaikan saja keinginan kita.
menyesuaikan, silakan. Lalu kita oke. Nah, kurang lebih ini untuk mencerahkan yang kita seleksi. Maka untuk menghilangkan area seleksi ini, yaitu bisa menghilangkan dengan cara tinggal tekan tombol CTRL-D. Maka seleksi ini akan hilang. Hasilnya akan seperti ini. Kita bisa lihat ya. Ini before, ini after ya. Before afternya kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengganti background ini menjadi lebih halus. Ini kan masih ada garis-garis karena bekas lipatan dari kain. Maka kita akan seleksi, ini mudah untuk menseleksinya karena kontras warnanya antara ini merah, ada putih, dan juga ada hitam, itu kontras. Itu dengan cara sini. Ada Quick Selection Tool atau Magic Wand Tool. Kita coba ke Magic. Nah, maka akan terseleksi seperti ini. Tapi kalau ini kurang cocok ke Magic Wand Tool, kita bisa ke sini, Quick Selection Tool. Ya, kita tambahkan. Tinggal gini. Ya. Tapi biasanya kalau biasa saya menggunakan untuk yang area yang backgroundnya satu warna itu biasanya lebih suka yang ke ini. Yang ini, Quick Selection Tool. Daripada Magic Wand Tool, kecuali Magic Wand Tool itu yang flat. Itu lebih mudah ya, karena ini masih ada. Ini kan tadi kan kurang bagus ya ketika pakai Magic Selection Tool, ininya tidak terseleksi. Nah, untuk memastikan bahwa ini sudah pas atau tidak, ya maka kita tinggal perbesar. Nah, apakah pas atau tidak ini? Dikiranya sudah cukup. Nah, maka kita kalau ini saya anggap cukup atau kurangi dikit-dikit biar lebih halus. Sorry ya. Kita ini tambahkan. Nah, biar oke ya. Nah, untuk itu lalu kita lanjutkan. Nah, kita atur dulu. Setelah itu kita atur untuk background di sini. Warna background. Ini kan foreground dan ini background. Nah, kita akan set backgroundnya. Klik di sini. Kita akan kasih warna merah. Dikiranya warna merahnya sudah cukup, nah maka kita oke. Ya, kita oke. Nah, selanjutnya kita akan samakan dengan seperti tadi. Kita untuk mencerahkan wajah itu dengan cara Shift F6. Jadi fungsinya adalah untuk radius. Saya contohkan, misalkan kita kalau radiusnya besar atau filter radiusnya besar, misalkan saya 20 ya. Maka akan kelihatan seperti ini nanti ya, pixel radiusnya. Nah, dia akan lebih ke sini ya. Maka saya ulangi, Ctrl Z. Nah, radiusnya biar tidak terlalu menjorok terlalu ke dalam. Nah, maka kita atur, disesuaikan saja. Saya mungkin ke 5, cukup saja 5 ya. Oke. Ya, kalau 5 cukup ya. Nah, maka lalu kita tekan CTRL del. Maka lihat hasilnya seperti ini. Nah, maksud dari tadi radius itu apa? Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Jadi seleksi atau ujung-ujungnya biar kelihatan lebih halus. Ya, seperti ini. Lebih halus. Kalau dianggap misalkan terlalu lebar radiusnya, maka kita bisa ulangi, Ctrl Z, kita Ctrl Z, kembali lagi ya, kita kembalikan, lalu kita atur lagi F6, kita radiusnya bisa berkecil, misalkan menjadi 2. Lalu kita oke. Nah, maka kita kembali lagi ke CTRL del. Nah, maka hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Maka inilah hasilnya. Jadi mukanya lebih cerah. Selanjutnya kita bisa simpan. Untuk ke JPEG-nya, ke file, lalu save as. Save as kita pilih di sini. Misalkan pas foto 4
kali 6. Nah, lalu kita pilih tipenya. Kita ke JPEG. Sini. Lalu kita save. Lalu kita save. Lalu oke. Maka hasilnya akan seperti ini. Pas foto 4 kali 6. Kita lanjutkan. Lalu kita akan edit gambar yang kedua. Saya open. Jadi oke. Tunggu ya, loading dulu. Nah, setelah terbuka, maka langkah pertama seperti tadi, yaitu kita crop ukuran sama ya, tadi 4 ke 6 cm. Kita sesuaikan. Kita perkecil. Nah, kita sesuaikan. Nah, ini jadi saya ambil modelnya saya dan istri saya. Ini istri saya. Oke. Nah, terus kita bisa lihat, saya perbesar. Nah, ini kan warna antara kerudung dan juga ini hampir ada yang sama, ada yang putih, ada yang ini ya. Maka otomatis ketika kita menggunakan ini, quick selection atau magic akan susah. Nah, saya perbesar ya. Nah, ini ukurannya. Nah, kita lihat ya. Nah, akan banyak yang seleksinya akan tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, kita bisa lihat karena otomatis ini terlalu rumit, itu jadi warnanya tidak sama. Kita lihat ya, kita lihat pinggirnya ini tuh kan masih ada masuk, ini juga sama ya, di atas pun sama yang ini, karena warna background dengan ini hampir sama warnanya. Yang ini juga, sebelah sini juga. Nah, maka solusinya adalah menggunakan ini. Saya juga sudah ajarkan. Nah, ada polygon. Kita buat dengan polygon. Nah, tentu kalau ini harus agak sedikit sabar. Ya, ini agak sedikit lama ya. Contoh ya. Nah, untuk hal seperti ini maka Anda ambil agak sedikit lebih dalam. Di sini ya, agak sedikit, kurang lebihnya beberapa mili. Nah, agak lebih dalam biar nanti si background yang ini tidak kelihatan. Agak sedikit saja ke sini lebih dalam. Ya. Nah, ini. Terus ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, untuk seleksinya nanti saya akan percepat ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, kalau ada tanda bulat, berarti dia sudah nyambung dengan titik awal tadi. Nah, maka kita tinggal klik saja, maka dia akan menyambung menjadi seperti ini, ada garis putus-putus, ada area seleksi. Nah, maka untuk sama seperti tadi, jadi kita akan ambil radius untuk lebih halus, menghaluskan. Itu kita tekan tombol Shift F6. Kita ke contoh ya, 2 pixel saja. Lalu oke. Nah, maka lalu Anda tinggal pijit CTRL del. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kalau misalkan ada backgroundnya yang seperti itu, seperti tadi, yang tidak satu warna, ya maka otomatis dengan cara tadi ini, dengan menggunakan polygonal structure, dan juga sudah menjelaskan sebelumnya di polygonal. Nah, maka itu caranya. Next ya, kita akan lanjutkan. Nah, kita untuk mempercerah sama seperti tadi, cuman tadi udah mempercerah, jadi saya akan untuk menghaluskan wajah. Sekarang menghaluskan wajah. Kita duplikat ke Ctrl J. Nah, kita J, lalu klik kanan, lalu kita ke Convert to Smart Object. Nah, apa itu fungsi dari Smart Object? Maksudnya ini nanti ketika kita edit, ini bisa diatur ulang untuk dari yang pengaturan sebelumnya. Kita ke sini, lalu kita duplikat lagi.
bisa Ctrl J lagi. Nah, maka yang pertama kita klik 2 kali, kita akan ganti ini ke warna, dan yang ini kita akan ganti ke tekstur. Nah, kita ke sini dulu, kita hilangkan dulu yang ini, kita sembunyikan dulu, kita ke sini tekstur. Nah, kita pindah ke sini ke filter. Nah, filter, lalu ada blur, kita ke Gaussian blur. Nah, kita bisa lihat. Nah, cukup. Kalau memang cukup, ya kita bisa tambahkan. Misalkan kita ke, biar kelihatan sangat blur, ya. Kita ke, nah, kurang lebih 20 kali saya coba. Ya, kalau kurang blur, nah maka kita bisa tambahkan. Karena ini besar, ya tadi ukuran filenya begitu besar, nah maka kita bisa ke 30 saja. Nah, lalu oke, kita bisa lihat. Nah, setelah itu dari ini kita akan bergerak ke sini. Oh sorry, bukan bergerak. Kita beranjak ke sini, lalu kita ke yang kedua, kita klik aja di sini. Nah, maka ini dia before afternya. Setelah blur, yang ini sebelum blur, kita ke sini, kita atur lagi. Yang ini juga kita atur ke filter juga. Sorry ya, ini di, nah kita lihat ya, ini nggak muncul karena memang ini tidak dimunculkan di sini. Yang tanda matanya kita munculkan. Nah, maka lalu kita pilih filter, lalu kita ke other, lalu ada high pass di sini. Ya, dikira kalau ini nggak terlalu kelihatan, maka kita akan tambahkan 2 pixel. Coba biar agak sedikit samar-samar aja ya, agak kelihatan samar-samar, 2 pixel saja cukup. Oke. Lalu yang tekstur ini kita rubah, ya, kita rubah ke vivid light, ya, kita rubah ke vivid light. Setelah itu yang ini, yang dua, yang tekstur dan warna, kita grup itu ke Ctrl G, maka dia akan grup seperti ini. Lalu kita bisa lihat perbedaan di sini. Ini kan masih putih hitam, putih merah ya. Nah, maka kita akan tambahkan masking, yaitu kita tinggal pijit Alt di sini di keyboard, dan juga ada di sini add layer mask, Alt klik mask. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita berpindah ke tool yang di sini, ke brush tool, ya, ada brush tool. Oke, kita ke brush tool, lalu kita lihat di sini untuk jenis brush toolnya. Nah, kita sesuaikan, kita pilih yang ini saja, ke soft-round, ya, soft-roundnya yang ukurannya kurang lebih, yang pertama klik 2 kali. Nah, kita ke sini ke opacity-nya 100, juga kalau flow-nya kurang lebih di 50 kan. Nah, flow-nya di 50 kan. Nah, lalu kita perbesar, ya, yang akan kita seleksi, kita tambahkan, sorry ya, ininya di oke dulu tadi. Nah, ke brush tool udah cukup, lalu kita perbesar area mana yang akan kita seleksi. Nah, tentunya sebelum tadi nah, kita bisa lihat ya hasilnya. Nah, area mana yang akan kita seleksi, yang tidak boleh terseleksi yaitu diantaranya mata, alis, ya, mata, alis, dan juga biasanya ini bibir, biar tidak terlalu blur. Nah, ini kita sesuaikan, saya perbesar biar kelihatan perbedaannya bagaimana untuk menghaluskan wajah. Nah, kita langsung ke sini, tadi ke ini ya, saya perbesar, lalu kita seleksi di sini, ya, terus seleksi, maka kelihatan hasilnya. Saya perkecil, disesuaikan dengan area yang akan kita blur, ya, ini. Nah, saya lihat perbedaannya ya, ini, maka dia akan lebih halus.
Nah, terus kalau menghilangkan jerawat, itu udah saya jelaskan sebelumnya. Nah, bisa nanti klik link di atas. Itu dengan cara di sini ada spot healing, tapi saya di sini tidak akan menjelaskan. Tapi di sini cukup saja. Saya menggunakan ini untuk dihaluskan. Saya teruskan. Ini bisa lihat hasilnya. Ya. Kalau dianggap ini cukup dengan cara menghaluskan, nah maka ini cukup. Nah, hasilnya akan seperti ini kurang lebih, kawan-kawan. Nah, ini ya. Jadi kelihatannya, nah bisa perkecil. Untuk yang detailnya ya, Anda bisa perkecil untuk ukurannya. Maka kurang lebih ini hasilnya. Jadi lebih halus. Oke, kita lihat before afternya. Before after. Kurang lebih seperti itu. Tadi bagaimana cara mengubah background dan mencerahkan. Kalau ini di fase ini, bagaimana kita caranya untuk memperhalus wajah. Setelah itu, kalau dianggap cukup, kita simpan. Kita bisa simpan Adobe-nya, langsung saja Ctrl S. Kalau mau simpan Adobe-nya, ya, kita simpan, save, lalu OK. Dan kalau mau simpan gambarnya, JPEG-nya, kita bisa ke File, lalu Save As, ya, lalu kita pilih di sini JPEG, ya, kita bisa tinggal pilih ukuran, misalkan pas foto 4x6. Karena ini pas foto yang kedua, maka saya tambahkan angka 2, lalu save, lalu OK. Di-high-kan saja karena biar ukurannya besar ya. Oke, maka hasilnya akan seperti ini ya. Kalau ini tadi saya tidak kasih dicerahkan karena hanya untuk sekedar mencontohkan, menghaluskan saja. Maka kalau ini tadi dicerahkan, ya tinggal nanti sebelum dimasking atau sebelum nanti dihaluskan bisa menggunakan seperti tadi yang saya contohkan, dicerahkan ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Tentunya bagi siswa Mantika Tasikmalaya yang saya ajar, silahkan, tugasnya adalah edit foto sendiri dengan cara mencerahkan dan juga dengan cara menghaluskan wajah. Oke, dibuat seganteng mungkin kalau laki-laki, dibuat secantik mungkin kalau perempuan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe-nya biar channel ini terus berkembang. Terima kasih, sampai bertemu di lain waktu, lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.